Sebagai kita ketahui bersama bahwa hadis adalah satu sumber umat Islam setelah Al-Quran ya Prof. Dan di antara fungsinya adalah sebagai penjelas, penguat, dan menetapkan hukum-hukum yang belum jelas di dalam Al-Quran. Nah, dalam kesempatan pagi ini, Profesor Anton akan membedah metode pencarian hadis-hadis tersebut dari kitab-kitab. Ya, baiklah Prof. Anton, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan untuk menyampaikan materi-materinya. Waktu yang tersedia adalah 60 menit, Prof. Dan bila memungkinkan, audien bisa berdiskusi sebentar dalam, ya kira-kira dalam sekitar 15 menit. Baik, terima kasih. Pada Prof. Anton, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kalau saya lihat di layar, ini lebih banyak ibu-ibu ya. Bu Dian. Tapi nanti ini mungkin berjalannya waktu, bapak-bapak akan menyusul kita. Oh begitu, baik. Ya. Terima kasih. Sebelumnya juga saya mohon izin, link Zoom ini saya kirim ke grup pengurus harian Alaik PTMA. Jadi di situ ada, Prof. Alhamdulillah. Di situ ada Pak Kiai Ari Ansori ya. Jadi Masya Allah. mohon izin ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang juga bisa diketahui paling tidak oleh para pengurus Alaik ya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saya pribadi dulu lah ya, terima kasihnya kepada Pak Dadang Syarifuddin nih. Pak Dadang Syarifuddin, Pak Dadangnya ada tidak? Tadi saya lihat ada ya di itu. Ya. Ada tuh suaranya sudah ada biasa. Ada. Saya minta Pak Dadang mohon muncul dulu nih wajahnya Pak Dadang. Kenapa Pak Dadang? Suaranya sudah terdengar. Oh, suaranya sudah terdengar ya. Jadi, nah itu Bro. Ya. Ada penampakan Bro. Makasih Pak Dadang ya. Jadi minggu yang lalu itu saya diminta oleh Pak Dadang. Alasannya sederhana aja Bu Dian ya. Iya. Pak Dadang memanggil ke saya itu kan Mang. Mang itu paman ya. Jadi adik Bapak ya. Yeah. Mang, mau nggak gantiin saya? Nah, itu Pak Dadang tuh bilang begitu. Ya sekali-kali lah katanya begitu. Biar Mustaminya nggak bosan lihat saya katanya gitu. Oh, gantiin apa ya? Kemudian ceritalah ada acara ini dan ini ternyata alhamdulillah sudah 2 bulan lebih ya, Padang ya. Sudah bulan keempat sekarang, Prof. Ya, nah ya saya dengan agak sedikit bercanda. Nah kira-kira apa yang harus saya sampaikan? Nah Pak Dadang bilang tuh begini, balik lagi ke habitat yang dulu saja. Karena habitat yang dulu saya itu di Majelis Tarjih itu saya tutor takhrij. Ya, tutor takhrij hadis. Alhamdulillah ini sekedar sekaligus bagi yang belum tahu barangkali saya mantan wakil ketua Majelis Tarjih, dulu masih belum tajdid ya, pengembangan pemikiran Islam atau pembaruan pemikiran Islam. Saya sudah lupa tuh padahal itu ya, tajdid dan PPI ya dulu itu istilahnya itu. Saya masih ingat singkatannya tapi kepanjangannya lupa. Nah, dan waktu itu ketuanya Profesor Jai Mubarok. Jadi Profesor Jai ketua, saya wakil. Dan waktu itu kami belum pada jadi guru besar ya. Waktu itu masih apa istilahnya ya, masih banyak berguru ke para senior. Yang kedua, nah Pak Dadang minta ke saya itu
berbagi pengetahuan terkait dengan ekonomi Islam. Itu kenapa? Karena saya sendiri secara formal menyandang gelar guru besar itu di bidang ilmu ekonomi Islam. Nah, oleh karena itu ada dua tema besar lah paling tidak ya. Ada dua tema besar yang Pak Dadang dimintakan kepada saya untuk saya bisa berbagi. Nah, waktu itu saya menjawabnya belum jelas. Saya minta ke Pak Dadang tuh begini, Pak Dadang coba aja dulu 1 kali. Nanti kalau mustaminya welcome, saya bilang begitu ya, mari kita lanjut. Tapi kalau tidak, mohon maaf, khawatir apa yang saya sampaikan kan nggak cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh Mustami. Saya bilang begitu ya, sambil agak bercanda kepada Dadang itu, karena saya sendiri selama saya mengajar, saya sendiri sudah beberapa ada tampilan deh. Saya punya akun YouTube dan mahasiswa saya untuk di beberapa kondisi tidak yang terkendala sinyal, terkendala kuota, bisa mengakses akun YouTube saya, dan disitulah seperti apa saya mengajarkan tahrij hadis itu. Jadi bagi yang sudah tahu mungkin dari sekian itu akun YouTube saya, di situ ada 2 macam materi. Yang pertama materi terkait dengan hadis dan ulumul hadis, yang kedua materi tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Nah, kemudian di UMB sendiri, di UM Bandung, saya adalah pengelola jurnal Al-Islam and Muhammadiyah Studies, dan di UNISA pernah dihubungi, tapi sampai sekarang saya belum menerima lanjutannya. Saya kemarin sempat tanya kepada Dadang, ya lagi disusun katanya, nanti akan ada yang menghubungi dari UNISA Bandung terkait dengan itu. Nah, itu mungkin sekedar pengenalan terlebih dahulu bagi yang belum kenal, bagi yang sudah kenal mohon bersabar ya. Seperti itu adanya biar juga tidak ya paling tidak dengan kenal menjadi tambah akrab ya, menjadi tambah akrab. Oke, baik. Berikutnya saya langsung akan men-share screen. Nah, ini beberapa, insya Allah ke depan beberapa slide akan saya tayangkan. Jadi mukadimah slide-nya inilah ya, pengenalan metode tahrij hadis. Jadi apa yang dimaksud dengan tahrij? Itu tadi yang disampaikan oleh Bu Dian ya. Tahrij itu mengembalikan hadis kepada sumber aslinya. Jadi kalau kita misalkan baca di HPT misalkan, kita baca di HPT dapat hadis innamal amalu binniat misalkan seperti itu ya. Nah, yang saya sampaikan ini, yang saya sering sampaikan termasuk juga di PWM dan lain sebagainya, dan mungkin juga slide ini pernah juga tampil di beberapa tempat ya. Kalau kita ingin tahu ini letak hadis ini di kitab aslinya, nah itu ada cara tertentu yang kemudian disebut dengan tahrij. Itu. Nah, itulah inti tahrij itu sebetulnya. Cuma segitu. Jadi ketika kita baca makalah di situ ada hadis, ketika kita baca koran boleh jadi ya, meskipun mungkin terjemahannya yang muncul tidak dengan teks Arabnya, kecuali kalau di daerah Timur Tengah kita baca koran ya. Nah, itu dan penulis artikel, penulis reportase tidak menyebutkan rawahu fulan misalkan, rawahul Bukhari, rawahul Muslim dan seterusnya itu, maka kemudian cara bagaimana kita mengembalikan ke kitab aslinya itu disebut dengan tahrij. Nah, kemudian andai sekalipun para penulis artikel tersebut, para penulis tulisan, para penulis buku mencantumkan di situ rawahul Bukhari misalkan, tanpa menyebut jilid berapa, halaman berapa, terbitan mana, kemudian muhakkiknya siapa. Muhakkik itu editor. Jadi ada 3 istilah yang biasa dipakai dalam pelacakan sumber-sumber itu. Pertama tahqiq,
yang kedua ta'liq, atau yang pertama ta'liq dulu ya, ta'liq, kemudian tahqiq, kemudian takhrij. Itu. Jadi takhrij itu langkah ketiga sebetulnya. Nah, itu dilakukan ketika, jadi ta'liq dilakukan ketika naskah masih dalam bentuk manuskrip. Jadi Ibu Bapak, mohon maaf ini mungkin di antara kita ada yang juga sudah tahu. Jadi sebelum kemudian kita mohon maaf, saya ingin tampilkan dulu kitabnya. Ada Sahih Bukhari di atas, atau mau Sahih Bukhari mau Sahih Muslim terserah lah. Ini mohon maaf, saya minta tolong asisten. Jadi sebelum jadi kitab itu pra abad akhir abad 19 ya, itu berada dalam bentuk nusakh. Nusakh itu jamak dari naskah ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi naskah, menjadi manuskrip ya. Jadi kosakata naskah itu dari nuskhoh gitu. Jadi itu serapan dari bahasa Arab, lahirlah kosakata naskah dalam bahasa Indonesia. Nah, pada saat itu kitab-kitab itu masih dalam bentuk tulis tangan. Masih dalam bentuk tulis tangan dan tersebar di berbagai wilayah. Ketika pusat-pusat kajian Islam belum berada dalam format yang modern seperti sekarang ini, maka naskah-naskah itu tersebar di beberapa perguruan tinggi, di beberapa pusat kajian, baik pusat kajian berada di negara Muslim, di negara yang mayoritas Muslim, Timur Tengah maksud saya, ataupun negara-negara Barat. Jadi negara-negara Barat melakukan kolonialisasi, itu juga ya ini tergantung sudut pandang ya. Itu juga memperoleh hikmah dari apa? Dari naskah yang mereka temukan ya dalam tradisi akademik mereka yang mereka temukan, kemudian mereka bawa ke negara-negara mereka itu. Jadi jangan heran kalau kemudian naskah Sahih Bukhari itu ada di Leiden, ada di Princeton, ada di Hamburg ya. Bahkan sekarang terakhir ditemukan Quran manuskrip Yaman itu ada di Hamburg ya. Dan itu ditawarkan kajiannya ke seluruh dunia. Ya, saya sendiri sempat daftar tetapi ditolak. Kenapa? Karena saya tidak punya ilmu filologi yang cukup memadai ya. Itu. Jadi syarat utama siapa yang mau ikut kajian itu harus memiliki background filologi yang kuat. Nah, itu. Dan itu ditawarkan ke seluruh dunia. Jadi sekarang di mana-mana itu pusat-pusat kajian itu sudah mulai memilih open science. Jadi sains yang terbuka, sains yang tidak ngumpat-ngumpat, dan sains yang produknya itu bermanfaat bagi kemanusiaan. Itu sekarang itu tren keilmuan itu mulai ke situ. Sehingga tidak ada larangan bagi siapapun dari kalangan manapun untuk mempelajari apapun selama itu melahirkan manfaat bagi manusia. Nah, termasuk diantaranya adalah menyelamatkan naskah-naskah itu, sehingga lahirlah apa yang kita bisa lihat hari ini. Boleh jadi di PWM Jawa Barat Sahih Bukhari-nya terbitan Darul Fikr tahun 2000 misalkan, muhakiknya Muhammad Abu Fathah Abu Budah misalkan seperti itu. Di PWM Jawa Tengah boleh jadi terbitan Darul Kutub, dan muhakiknya mungkin siapa, Muhammad Ajaj Al-Khatib lah misalkan gitu ya. Itu seperti itu. Jadi di masing-masing penerbit itu biasanya ya, boleh jadi ada yang tidak biasa karena ada jadi muhakiknya itu berbentuk tim, dan siapa timnya itu adalah para mahasiswa pasca sarjana dari seluruh dunia yang kuliah di Timur Tengah. Jadi misalkan kalau kita merasa memerlukan lebih tenaga ahli di bidang itu, maka ada baiknya kita membuat program-program khusus ya, program-program afirmatif bagi para kader kita untuk mempersiapkan sekolah di Timur Tengah.
termasuk juga boleh jadi nanti postdocnya atau postmasternya itu di negara-negara barat untuk melakukan kajian secara komprehensif untuk apa yang tadi saya sampaikan di awal sebagai mukaddimah itu. Jadi seperti itu ya, itunya apa ilustrasi awal seperti itu. Nah, di samping ilustrasi awal tadi, saya ingin masuk sekarang ke yang lebih yang lebih konkret ya. Jadi latar belakang tahrij itu yang pertama tadi sudah disampaikan lah ya. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul. Jadi ini mohon maaf, saya juga mohon izin kepada para guru saya ya, termasuk Pak Ayat Dimyati. Istilah disandarkan itu seringkali dikritik ya. Dan ini berlanjut sampai dengan ketika saya sudah menjadi dosen ya, dan diskusi itu terjadi ketika saya menjadi asisten beliau-beliau itu. Ada Pak Ayat Dimyati, ada Prof. Endang Sutari, ada Pak Arifin Satibi, ya. Kemudian ada Pak Zarkasi Humaydi dan lain sebagainya. Kita sempat membicarakan terjemah dari ma'udifa ilan nabi. Udifa itu apa? Disandarkan, nyandar. Apa benar itu nyandar gitu ya? Sudahlah kita serap saja kata-kata ma'udifa itu yang diidofahkan. Nah, itu. Jadi tidak perlu ini menjadi term teknis. Nah, karena menjadi term teknis maka tidak perlu diterjemahkan. Cukup difahami oleh siapapun yang berminat untuk mengkajinya. Jadi siapapun yang berminat untuk mengkajinya cukuplah memahami. Seperti kata promosi lah. Kata promosi di SDM dan di marketing kan beda ya. Promosi di SDM itu kan jenjang karir sampai pada jenjang karir yang lebih tinggi. Promosi di marketing ya mempromosikan produk. Itu ya seperti itu. Jadi ketika sudah menjadi term teknis maka ya, itulah salah satu bentuk, salah satu wujud berkembangnya ilmu dengan semakin bertambahnya term teknis yang ada di ilmu tersebut. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sang pembawa risalah tentu saja baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga segala sesuatu itu sangat berpeluang. Nah ini ya, sangat berpeluang. Ini kata-kata ini juga mohon hati-hati memahaminya, karena apa yang saya sampaikan ini semuanya serba hipotetik. Jadi mohon maaf Pak Dadang Saripudin ya, ini yang tempo hari saya sampaikan itu. Saya khawatir malah Pak Anton tuh ngomong apa sih gitu ya, itu mohon ya, itu. Sehingga segala sesuatunya sangat berpeluang dianggap bernilai risalah. Nah, seringkali di awal-awal kalau saya ini anggap saja pertemuan pertama kuliah ya, mahasiswa itu langsung protes. Pak Anton emang ada yang nggak dianggap risalah dari Nabi? Ada. Apa? Aspek basariahnya. Aspek basariah Nabi itu Qul innama ana basyarum mislukum. Kesananya yuha. Yuha itu kan jumlah fi'liyah ya. Jadi jumlah fi'liyah pada nakiroh, pada Dadang mohon maaf nih kalau saya salah kaidah bahasa Arabnya ya. Itu kan jadi sifat. Wanna'tu wa minal mukhassisat. Sifat itu adalah bagian dari taksis, bagian dari spesialisasi. Jadi pada saat innama ana basyarun mislukum itu basyar. Tapi ketika sudah yuha, itu baru disitulah letak klasifikasi, kategorisasi mana aspek risalah, mana aspek basyariah, mana aspek apalagi kalau kemudian dihubungkan dengan wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu di situ mana aspek wahyu gitu ya. Dan dalam kajian selanjutnya wahyu sendiri kan terbagi dua. Ada wahyu yang matlu, ada wahyu yang ghair matlu. Paling tidak itu yang bisa dipelajari ya. Sebetulnya banyak pintu masuk bagi kita untuk mempelajari hadis ini, tidak hanya dari tahrij dan dari manapun pintu masuknya. Itu tadi hari ini paling tidak saya secara pribadi lah lebih memilih bentuk open science sehingga siapapun boleh mengkaji, siapapun boleh
meneliti, tujuannya satu, untuk memberikan manfaat bagi kemanusiaan. Itu seperti itu. Nah, adanya kepastian bahwa memang betul hal tersebut berasal dari sang pembawa risalah tadi, itulah yang menyebabkan hadis perlu diteliti. Jadi seperti kasus dialog Umar dengan Nabi. Pernah ada satu riwayat au kama qala rawi. Nah, ini au kama qala rawi ini kan ngeles ini. Pak Anton lupa lagi tuh matan hadisnya. Ya, daripada salah kan lebih baik au kama qala rawi. Mohon maaf. Nah, ini mohon maaf nih. Ini kan spontanitas yang seperti ini nih yang nih Pak Dadang nih, mohon nanti dievaluasi aja ya. Ini pas atau tidak nih ya. Apa ini seloroh atau apa gitu ya. Nah, Umar itu kan pernah bertanya, ini wahyu atau rohyu ke Nabi? Ini wahyu turun dari Allah atau pendapat engkau? Itu ya. Jadi kalau wahyu saya turut, kalau pendapat engkau nanti dulu. Dan kita tahu bahwa ada sekian ayat yang turun terkait dengan Umar, ya, terkait dengan Umar. Bahwa pendapat Umar itulah yang meskipun tidak semuanya dalam konteks konfrontasi dengan Nabi, ya tidak. Bahwa pendapat Umar itulah yang benar, gitu. Jadi ada sejumlah pendapat, ada sejumlah tindakan yang kemudian dilegitimasi oleh wahyu bahwa Umar benar, dan dari situ kita bisa memperoleh ajaran bahwa kebenaran tidak mutlak dimonopoli oleh seseorang. Siapapun bisa mengkreat kebenaran selama syarat term and condition-nya berlaku, syarat dan ketentuannya berlaku. Gitu ya. Nah, untuk meraih syarat dan ketentuan berlaku itulah diantaranya kajian-kajian ini dilakukan. Oke, berikutnya, nah, hadis tidak sempat dibukukan seperti Al-Quran. Ini frasa ini debatable. Kitab, yang penting kitab. Frasa ini debatable, ya. Jadi apalagi kalau kita merujuk bukunya Muhammad Mustafa Al-Azami, ya, di Rasas fil Hadis Nabawi Asy-Syarif itu. Jadi Muhammad Mustafa Al-Azami disertasinya itu adalah berasal dari disertasi, dan disertasinya itu sudah dibukukan dan sudah diterjemahkan oleh almarhum Prof. Ali Mustafa Ya'qub, ya, ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika frasa ini dianggap sebagai frasa umum yang terjadi dalam konteks penelitian hadis, Al-Azami memiliki bukti bahwa hadis sudah ditulis paling tidak. Sebagian besar hadis sudah ditulis bahkan sejak zaman Nabi sekalipun. Itu ya. Jadi ya inilah salah satu bentuk ilmu itu terus berkembang. Oleh karena itu penelitian harus kontinu, ya. Jadi ketika belum lahir disertasi Muhammad Mustafa Al-Azami tadi, maka frasa ini menjadi frasa umum yang diterima. Hadis tidak sempat dibukukan seperti Al-Quran sejak zaman Nabi. Tapi ketika Al-Azami berhasil memunculkan disertasi, ya, menulis disertasi, dan diantara poin-poin temuannya seperti itu, maka kemudian menjadi bergeser. Yang asalnya tidak sempat dibukukan, bergeser menjadi paling tidak pernah atau paling tidak sudah lebih banyak hadis yang ditulis pada zaman Nabi meskipun tidak sempat ditadwin. Ditadwin itu dikompil dalam satu bentuk kodifikasi, dalam satu bentuk kitab, sehingga masih tercecer. Oke. Dan itu kemudian meruntuhkan pendapat, dan ini pendapat ini lebih banyak dipegang oleh orientalis, meruntuhkan pendapat bahwa hadis justru baru muncul di akhir abad pertama. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan sampai di sini nih. Saya nggak tahu nih waktunya sampai atau tidak ya. Nanti kita akan sampai di sini. Jadi Nabi wafat itu tahun 11 Hijriah. Sementara para penulis Kutubut Tis'ah, Bukhari, Muslim,
Ibnu Majah, Abi Daud, Tirmizi, Nasai. Sebelum Bukhari saya harus menyebut dulu Muwatta Malik ya. Ini kan 6 nih. Sekarang 9 karena software hadisnya 9. Gitu ya. Jadi ini mohon maaf ini kembali ke contoh tadi ya. Nah, ini Sunan Nasai. Nah, ini ya. Ini Sunan Nasai. Oke, saya stop share dulu. Nah, ini adalah Sunan Nasai. Ini penerbitnya Darul Fikr. Dan ini cetakan lama. Karena yang cetakan barunya sudah di tahqiq dan ditahrijh oleh termasuk oleh Al-Albani. Di sini belum disebutkan. Dan ini adalah sebetulnya ada hasyiahnya Suyuti dan Sindi ya. Syarahnya Syarah Suyuti dan hasyiahnya As-Sindi. Jadi ini tidak murni Sunan Nasai. Jadi kalau kita buka dalamannya ini ada mohon maaf ya. Ada 2. Ini matan. Ini Suyuti, yang bawahnya As-Sindi. Ada komentar-komentar itu. Dan ini adalah masterpiece dari para ulama kita yang belum ada komputer, belum ada mesin cetak ya. Johann Gutenberg itu menemukan mesin cetak itu abad berapa? 16 ya. Itu. Jadi kemana-mana kalau rihlah itu unta para ulama kita itu ya ini agak fragmentatif ya. Boleh jadi untanya puluhan. Dan di punggung unta itu adalah naskah-naskah itu, manuskrip-manuskrip, lembaran-lembaran, ya boleh jadi dari kulit, ya boleh dari media-media tulisan yang ya dalam konteks kesederhanaannya itu selalu dibawa. Bahkan kalau kita baca biografinya Ibnu Taimiyah, ya kemana-mana ya bawa itu ya. Sehingga hari ini kita bisa menemukan Majmu' Fatawa sampai 38 jilid itu ya, yang versi muhakkik, versi tahqiq. Dan dari situlah kita bisa belajar bagaimana etos akademik, etos keilmuan para ulama kita. Nah, berikutnya ini Sunan Ibnu Majah. Di sini ditulis jadi ini hak pokok nususoh, kemudian warokma ini, kemudian ya dikasih nomor kitabnya, babnya, dan hadis-hadisnya. Nah ini wa'allaqo alaih ini ditalik oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Muhammad Fuad Abdul Baqi ini tadi yang saya sampaikan ya, ini adalah contoh fisiknya seperti ini. Dulu di Mujahidin di PWM itu zaman belum ada PDF ya Pak Dadang, kita masukin bahasi ya. Kemudian kita simpan di lantai 2 itu ya, di Mujahidin di Jalan Sancang itu. Nah itu contoh ya, contoh bagaimana produk akademik bisa kita semua para kaum muslimin dimanapun di seluruh dunia akhirnya hari ini bisa menikmatinya, hasil jerih payah karya ulama. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada Malik ya, ini Malik. Nah, Malik sendiri kalau kategorinya kutubus tis'ah, kitab 9, Malik itu masuk muhaddis. Ya. Malik lahir wafat 179, kemudian Ahmad bin Hambal wafat 241. Malik itu kitab yang terkenalnya adalah Muwatta, meskipun banyak komentar untuk Muwatta. Itu bukan kitab hadis, tapi itu karya Malik yang di situ banyak hadis, tetapi juga banyak kaul sahabat, kaul tabi'in, dan bahkan pendapat Malik sendiri. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian di situ ada Ahmad bin Hambal dan Syafi'i sendiri, meskipun ada Musnad Syafi'i itu tidak dikenal sebagai muhaddis.
muhadis dalam pengertian kodifikator ya, mudawin kitab hadis. Kenapa? Karena Musnad Asy-Syafi'i ditulis oleh murid-muridnya, ya, sekian puluh tahun dikompil oleh murid-muridnya dan jadilah Musnad Asy-Syafi'i. Nah, termasuk juga Ahmad bin Hambal. Kodifikator Ahmad bin Hambal kan anaknya sebetulnya, Muhammad bin Ahmad bin Hambal, ya. Dan beberapa peneliti menyimpulkan bahwa hadis-hadis, jadi kalau tidak kecerobohan, nah ini kalau saya menulis artikel harus menambahkan dengan kata sik, ya, sik, SIC tanda seru. Nah, ini kenapa penulis tidak setuju dengan apa yang dia tulis sebetulnya, ya. Jadi ada frasa kecerobohan Muhammad bin Ahmad bin Hambal, maka Musnad Ahmad hari ini, dalam Musnad Ahmad hari ini kita menemukan sejumlah hadis dhaif dan bahkan maudhu. Itu bukan karena kecerobohan Ahmad bin Hambal, tetapi kecerobohan muridnya, ya, sekaligus juga anaknya. Itu satu temuan kajian yang bisa saya baca. Boleh jadi hari ini temuan itu berkembang, apakah murni kecerobohan compiler Musnad Ahmad, atau boleh jadi ada aspek-aspek lain yang menyebabkan kitab tersebut menjadi tidak sesempurna Sahih Bukhari di ranking pertama dan tidak sesempurna Sahih Muslim di ranking kedua. Andai tidak ada kecerobohan itu, maka boleh jadi kitab Sahih pertama itu adalah Musnad Ahmad, ya, Musnad Ahmad bin Hambal itu. Tapi itu adalah produk sejarah, ya, produk masa lalu, dan hari ini kita menerima apa adanya sebagai sebuah bentuk konsensus, ya. Jadi kalau sebuah bentuk konsensus, boleh jadi nanti konsensusnya berubah, tapi ya kita bisa bicarakan di waktu yang lain, ya. Bagaimana konsensus berubah juga kan itu membutuhkan kajian tersendiri. Oke, yang jelas hari ini kita bisa menemukan ini secara lebih mudah karena sekarang sudah banyak PDF-nya bertebaran di mana-mana, dan kita sendiri hari ini kalau kita googling, ya, akan menemukan web situs Waqfiyah, ya. Jadi URL-nya kalau menuliskannya dalam huruf Latin Waqfiyah nulisnya, ya, WAQFEYA. Nah, kalau dalam huruf Arab diketik saja Waqfiyah, itu seperti itu, masuk, dan ya ratusan, ya, mungkin bahkan mencapai ribuan kitab ada di situ dengan berbagai kategori. Oke. Jadi hari ini kita memiliki jadi kalau dari Bukhari Muslim itu Majah. Jadi ini urut-urutan ini berdasarkan tahun wafat, tapi kalau urut-urutannya berdasarkan derajat kesahihan, dan ini kualifikasi, ya. Kualifikasi. Jadi kemarin itu, mohon maaf ini mumpung ingat, kemarin itu sama Pak Dadang itu sempat ngobrol skill takhrij itu bisa dijadikan SKPI baik oleh Unisa ataupun oleh UMB, ya. Jadi UMB dan Unisa bisa menjadikan keterampilan takhrij hadis bagi para mahasiswanya dari prodi apapun. Jadi kita nggak melarang prodi teknik industri punya SKPI-nya takhrij hadis, ya, gitu, tidak melarang itu, bahkan bagus saja, ya. Dan itu di Timur Tengah itu para insinyur itu, setahu saya, ya, mohon maaf kalau ada informasi lain atau ada informasi yang memansuh informasi tadi, itu bahkan konon setengah diwajibkan atau 3/4 diwajibkan, ya. Begitu pentingnya mata kuliah di Rosah Islamiyah itu, yaitu tafsir, kemudian hadis, kemudian fikih usul fikih itu. Jadi master IT, tapi ketika bicara takhrij, ya, mana walahu adlun ta'amud dabti mutasim sanar wa mu'alla walasyad, itu ngelotok aja, ya. Itu saya sih hafal itu, tapi mohon jangan tanya Pak Anton singkatan URL itu apa itu, mohon jangan tanya itu, ya. PHP itu apa ya, PHP setahu saya mungkin pemberi harapan palsu, gitu, ya. Boleh jadi begitu, ya. Nah itu hal-hal yang seperti itu. Makanya itu tadi kembali kepada prinsip open science itu, siapapun jadi boleh mempelajari apapun. Dan sekarang di negara kita pintu itu sudah mulai terbuka dengan ada istilah SKPI itu. Dan nanti kita bisa berbalik, prodi-prodi yang
berada dalam rumpun dirosah Kok Islam. nggak ada suaranya ya? Gimana? Suara saya terdengar? Terdengar. Ada bagus. Terdengar. Oh, Dengar. soalnya barusan ada Terdengar, barusan terdengar, ada- terdengar, ada- Prof. tidak terdengar suara itu. Kaget. Itu mah Saya khawatir nanti malah sinyalnya. saya Terdengar ngomong bergema. sendiri. Terdengar, Prof. Baik, Terdengar di Garut. baik. Jelas, jelas, jelas. Lanjut. Jadi seperti itu ya. Jadi prinsip open science itu sekarang menjadi membuka lebar apapun, ya, membuka lebar kajian apapun, ya, dengan tujuan satu adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kemanusiaan. Itu. Oke, jadi kembali dulu ke sinilah ya. Ini baru ini. Jadi oke. Nah, kita lanjutkan dulu. Sehingga untuk menjamin otentisitasnya, nah ini. Jadi ada ini yang saya kasih kuning ini, otentisitas, kemudian validitas. Kemudian di slide berikutnya ini reliabilitas. Saya mengadaptasi istilah-istilah metode riset yang saya kemudian masukkan ke dalam takhrij ini karena takhrij sendiri sudut pandang tertentu adalah metode riset hadis, ya, metode riset hadis itu seperti itu, ya. Jadi pertama, kedua, ini ya, ini yang tadi disampaikan itu, sehingga untuk menjamin otentisitasnya. Jadi gini, kapan hadis dikatakan otentik? Ketika kita menemukan sanadnya secara lengkap sampai kepada ar-rawil a'la, rawi yang tertinggi. Anton, kenapa menggunakan istilah rawi yang tertinggi, tidak langsung saja kepada Nabi? Nah, ini persoalan metodologis. Jadi kalau sampai kepada Nabi itu mausul. Kalau hanya sampai kepada sahabat itu mauquf. Kalau sampai hanya kepada tabi'in itu maktu. Pak Anton, kan tadi dikatakan hadis itu mau dipailan Nabi. Iya. Jadi gimana? Definisinya yang harus diperbaiki. Atau sudahlah kita terima saja definisi itu, yang penting kita paham. Ya, kan definisi itu harus jami mani lah, zaman di pesantren ya. Zaman di pesantren kan kita mempelajari ilmu mantik itu kan seperti itu. Kenapa harus belajar ilmu mantik? Karena kita harus membuat definisi, ya, sampai ada mabadi asyaraf itu ya, yang 10 kategori itu. Jadi mantik, ilmunya kan ilmu mantik, ilmu makulat, dan ilmu munazoroh. Tiga tadi ya ini ya. Jadi mungkin nanti di pesantren-pesantren Muhammadiyah boleh jadi ini menjadi sesuatu yang kembali dikaji ya. Ini mohon maaf kalau sekarang, jadi anak saya itu kan alumni DA ya, alumni DA 6 tahun di sana, ada aspek-aspek yang kalau dibandingkan dengan para pendahulunya itu ada klik lah ya, tapi yang sekarang kok nggak terdengar gitu ya, seperti yang dulu ketika saya ikut menyusun materi mustalah hadis bagi pesantren Darul Arqam itu gitu. Tapi saya percaya kepada hukum termodinamika. Kenapa? Ya boleh jadi ketika satu ruangan itu sudah terisi kan gitu ya, hukum termodinamika itu pasti ada yang tidak muat ke situ, atau pasti ada di tempat lain yang kosongnya. Itu hukum termodinamika awal ya, itu seperti itu. Nah, oleh karena itu ya tentu saja kewajiban kita secara kelembagaan menyajikan itu biar nanti kader yang memilihnya. Tetapi bahwa kita membutuhkan itu, ya. Kenapa? Karena karya-karya para ulama yang kemudian hari ini menjadi panutan kita, itu mereka melewati itu semua. Proses perkaderannya itu melewati itu semua. Sehingga itu tadi kembali ke dialog Umar dan Nabi. Wahyu royu, kalau wahyu saya ikut, kalau royu nanti dulu. Itu ya, itu seperti itu. Oke, nah
Sehingga untuk menjamin otentisitasnya, jadi untuk menjamin apakah hadis itu betul punya sanad, ya, ada istilah la aslalah untuk hadis la aslalah. Contohnya man arrofa nafsah faqad arrofa robbah, itu la aslalah. Nanti dulu Pak Anton, di kalangan sufi itu ada sanadnya. Iya. Jadi tergantung juga nanti kita pintu masuknya mana. Pintu masuknya murni ulama hadis atau pintu masuknya dari aspek kajian lain gitu kan. Itu ada juga gitu ya. Jadi ya seperti inilah ilmu, apalagi kita sekarang hidup di masa modern, di zaman modern, semakin terspesialisasi ya, semakin terspesialisasi. Diperlukanlah cara-cara tertentu yang kemudian dikenal dengan nama takhrij. Cara ini kemudian didefinisikan sebagai proses penunjukan hadis pada al-masadirul asliyah. Nah, ini term teknis ya, al-masadirul asliyah. Fazlur Rahman menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris di original sources, itu ada dalam buku-buku Fazlur Rahman. Apa yang dimaksud dengan al-masadirul asliyah itu kitab-kitab hadis induk. Nah ini ya, jadi kalau Syafi'i punya al-um, muhadis, ada istilah masadir asliyah yang mencantumkan hadis secara lengkap sanad dan matannya. Untuk kemudian dilakukan penelitian martabat, inilah yang kemudian saya terjemahkan dengan validitas. Jadi otentik belum tentu valid. Jadi kayak kita punya data statistik gitu ya, ada uji validitas. Ada uji validitas data, tidak valid, penelitian harus ganti metode ya. Ya itu seperti itu. Nah jika memang masih diperlukan, nah ini frasa terakhir sendiri ini debatable. Jika memang masih diperlukan, emang ada yang tidak diperlukan penelitian martabat? Ada, minimal indal jumhur. Jumhur siapa? Sunni. Itu ya, jumhur Sunni. Ya, Bukhari Muslim itu tidak diperlukan tahrij ulang. Tidak diperlukan penelitian martabat. Penelitian ulang terkait dengan martabat. Ya, Taghliqut Ta'liq. Itu Ibnu Hajar itu sampai menulis kitab Taghliqut Ta'liq. Tertutuplah orang yang akan melakukan penelitian ulang terkait hadis-hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Itu Ibnu Hajar menulis kitab itu ya. Gitu. Kenapa? Karena hadis mu'allaq itu secara teoritis mustalah dhaif. Dan di Bukhari bertebaran. Ya nggak bertebaran lah ya. Ada beberapa. Ya kalau istilah jama itu lebih dari 2, jama banyak. Gitu ya, jadi bu protes nih ya jama ya gitu ya. Kalau lebih dari 2 itu jama, 3 itu jama, ya lebih dari 3 hadis mu'allaq di Bukhari itu. Dan itulah yang kemudian Imam Ad-Darqutni subhanallah, lupa saya itunya apa nama kitabnya. Yang ingat terakhirnya. Al-Ilzamat wa Tatabbu. Nah itu ya, Al-Ilzamat wa Tatabbu. Di situ diungkap bahwa dalam Sahih Bukhari masih ada masalah. Paling tidak seperti itu. Tapi kemudian ini masalah, makanya Ibu Bapak, saudara mohon maaf. Jadi dalam konteks penelitian itu tidak ada hasil final. Makanya ketika kita ini lagi-lagi mohon maaf bagi para dosen yang membimbing mahasiswa menulis skripsi, kan selalu skripsi, tesis atau disertasi ya, selalu ada penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu itu disimpan sebagai pijakan untuk melahirkan state of the art bagi karya peneliti berikutnya. Jadi Taghliqut Ta'liq itu adalah jadi state of the art Ibnu Hajar untuk siapapun yang mengkritik Sahih Bukhari sebelum Ibnu Hajar. Lah, persoalannya setelah Ibnu Hajar ada yang ngerti Pak? Ada yang ngerti nggak? Ada, banyak. Mana? Itu lembaga-lembaga kajian itu. Jadi Ibnu Hajar sendiri tidak steril, tidak lepas kritik. Ya, disitulah kenapa tarjih dan tajrid.
Tajrid itu diantaranya adalah itu, ya itu di saudara kita wal akhlu bil jadidil aslah. Jadi tajrid ya itu juga, substansinya itu juga ya. Jadi di situ ada semangat pembaharuan, di situ ada semangat pembaharuan, di situ ada semangat kesepakatan ya, kesepakatan konsensus untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dan itu terjadi secara kontinu antar generasi, sehingga ketika kita hidup hari ini pada generasi kita, ya kalau kita ingin apa yang kita lakukan langsung dapat hasilnya itu wajar ya. Tapi bahwa yang tidak boleh kita lupa, kita berada dalam satu koridor track menuju ke arah kehidupan yang lebih baik itu. Sehingga untuk hal-hal yang kita sendiri belum bisa melakukannya, itu wariskanlah sebagai pekerjaan rumah bagi generasi setelah kita, anak cucu kita, ya. Dan siapkanlah mereka untuk bisa hidup pada zamannya itu, yang tentu saja berbeda dengan ketika kita hidup hari ini. Tinggal 2 menit lagi. Ya, jadi saya sampai sini dulu lah ya, saya sampai sini dulu. Insya Allah Pak Dadang Saripudin, mohon maaf Bu Dian ya, kita bisa lanjutkan di kesempatan lain ya, di kesempatan lain. Jadi ini kalau lihat di slide-nya di bawah ini, slide-nya ada sampai 53. Jadi insya Allah lah pada kesempatan lain, pada jadwal lain kita bisa lanjutkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada host. Alhamdulillah. Hatur nuhun sepisan kepada Prof. Anton. Masya Allah, ini ilmu yang buat saya ini kalau ilmu lintas batas gitu buat saya, Prof. Karena memang Masya Allah ini ya, ilmunya cukup dalam gitu ya, cukup menguak banyak tempat di relung-relung otak saya ini Pak. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Ya, tapi inilah ternyata pagi ini saya mendapat pelajaran yang luar biasa. Ilmu itu semakin digali, semakin kita akan mendapatkan ibroh atau mendapatkan pelajaran bahwa seperti inilah manusia. Ilmu Allah itu sangat luas dan kita hanya setitik pun tidak kita dapatkan. Maka dalam setiap kesempatan belajarlah, terus belajar. Dan pada pagi ini saya betul-betul mendapat ilmu yang luar biasa dari Prof. Anton. Dan Prof, beberapa chat memang ada yang memberikan, silakan kepada sahabat-sahabat yang ingin menyampaikan atau ingin bertanya langsung, kami persilahkan, Prof. Ya, kami persilahkan sahabat-sahabat. Boleh ya, Prof, untuk masih berdiskusi sedikit? Bisa Bapak bertanya, Prof? Halo. Ini mohon maaf karena suaranya ke mute. Subagja itu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih belum memahami berkenaan dengan membedakan antara risalah, ya, hadis yang disandarkan pada risalah, kemudian yang disandarkan pada Rasulullah. Itu mana yang membedakannya dari sisi itu? Kemudian yang kedua, ra'yu, ya, jadi mana tadi dikatakan bahwa ra'yu itu pendapat umat. Saya melihat ada syair Ibnu Qayyum, apa itu termasuk ra'yu? Dan ketika kita tidak memahami mustalah hadisnya, maka itu akan dianggap sebagai hadis. Itu bagaimana pula kita untuk membedakan hal seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertanyaan ini muncul dari ini ya. Jadi, oke. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul SAW, sang pembawa risalah. Ini sisipan ya. Sehingga segala sesuatu itu sangat berpeluang dianggap bernilai risalah. Nah ini kan masalahnya kan dari sini, itu tadi ya, gitu. Jadi ini ada dua konsep yang diinterkoneksikan, istilah
Prof. Amin Abdullah Jogja ya, diinterkoneksikan. Jadi ketika kategorisasi taksonomi dilakukan untuk sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka di situ jadi nih Pak Suhudi Ismail almarhum itu menulis hadis ya, kajian mengambil hadis yang universal, hadis yang lokal, hadis yang universal, hadis yang temporal. Dibaca di dalamnya ternyata ada Muhammad sebagai nabi, ada Muhammad sebagai orang tua, Muhammad sebagai suami, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari situlah kemudian muncul peluang produk-produk kajian lain, ya, dari taksonomi itu, dari kategorisasi itu, dan ketika dirunut maka kemudian bermuara pada dua kemungkinan tadi, risalah dan ghair risalah. Yang kedua, ya istilah lain ya, ini saya dengar dari Pak Dadang Seribuddin, ini mohon maaf nih, tahun 2005 itu ya, ada muttabaah, ghair muttabaah. Itu istilah khas tarjih ya, muttabaah, ghair muttabaah. Paling tidak 2005 saya mendengar itu ya. Nah, oke. Yang ghair muttabaah, yang non risalah, andai tidak dilakukan tahrij, it's okay. Itu masuk kajian sejarah. Silahkan gunakan historiografi, dan historiografi itu berbeda dengan tahrij. Nanti ya kan kita belum sampai ke mana qalahu adlun itu ya. Seorang perawinya harus adil. Adil itu seperti apa? Adil itu 4 kriterianya paling tidak. Islam, balik, berakal, menjaga muruah. Bagi kalangan tertentu saya nggak pakai kopiah ini tidak menjaga muruah ini, mohon maaf ya, gitu. Ya urusannya bukan apa-apa, saya pakai peci pagi-pagi pening itu ya. Jadi ada aspek itu. Ini mohon maaf, Mohon juga jangan direkam ya. Nanti viral, bahaya ini. Nah, jadi itu. Ketika masuk pada ranah risalah itulah harus pasti ini benar nggak nih, gitu. Maka lahirlah metodologi tertentu yang kemudian disebut dengan tahrij. Jadi risalah non risalah itu konsep ya. Dalam konteks tahrij, risalah non risalah itu konsep. Nah, bagaimana konsep ini applied itu tergantung nanti data yang diperoleh oleh peneliti ya, dan tergantung juga nanti peneliti menggunakan metodologi apa. Mungkin boleh jadi meminjam metode lain ya untuk menentukan ini risalah atau non risalah itu seperti itu. Itunya apa istilahnya, langkah-langkah teknis metodologisnya, sehingga kita akan sampai pada apakah ini risalah atau tidak. Dan boleh jadi nanti tetap tidak ada kesepakatan. A atau fenomena A dilihat oleh peneliti tertentu itu risalah. Fenomena A dilihat oleh peneliti lain itu bukan risalah. Nah, disitulah konsep tetap berada pada konsep. Applied-nya dibutuhkan ilmu lain. Seperti mukhtalaful hadis. Hadis-hadis yang diperselisihkan. Atau mukhtalaf atau mukhtaliful hadis. Karena ada dua, ada mukhtalaf, ada mukhtalif. Kalau kita menggunakan thariqatul jam'i tidak bisa, ada dua kemungkinan. Apakah kita akan menggunakan tansih sehingga kita menggunakan nasih mansukh, atau kita akan gunakan tarjih sehingga kita menggunakan rajih marjuh. Ketika kita menggunakan tansih, ternyata yang nasih itu marjuh. Nah, itu kemungkinan konsep ya. Ketika kita gunakan tarjih, ternyata yang rajih itu mansuh. Lantas kalau begitu kita gunakan yang mana untuk menentukan itu risalah atau bukan? Ya, disitulah perlunya kajian kolektif para ulama, para cerdik cendekia. Disitulah diperlukannya.
Kenapa? Karena ketika ini sampai di ranah publik, itu urusannya menjadi lain. Konsensus publik itu urusannya menjadi lain, menjadi berbeda ketika persoalan itu masih berada di wilayah private atau paling tidak hanya sebatas klub. Sebatas klub itu di kelas, perguruan tinggi, pesantren, itu kelas, itu clubbing itu, ya. Nah, kalau masuk ke ranah publik itu sudah beda. Jadi penentunya apa? Penentunya produk peraturan perundang-undangan di negara modern, di nation state seperti Indonesia ini. Kita gunakan teori usul fikih. Hukmul qadi, hukmul hakim, yarfa'ul khilaf. Sehingga perselisihan itu ketika sudah diputuskan, maka hilanglah perselisihan itu dan semua orang yang terikat oleh peraturan perundang-undangan itu harus turut kepada peraturan perundang-undangan itu. Jadi itu ya, terkait dengan bagaimana kita menentukan risalah atau bukan, tergantung juga wilayahnya di mana. Yang sekarang ramai itu wilayah private dibawa ke ranah publik. Kemudian dipakai menembak kelompok tertentu. Nah, itu yang ramai sekarang. Medsos itu luar biasa itu. Ya. Medsos itu luar biasa. Dan ini pernah terjadi sebelum kemudian Turki Utsmani memiliki Majallatul Adliyatul Ahkam. Di ranah publik zaman Turki Utsmani itu rame. Si A pakai Syafi'iyah, si B pakai Hanafiyah, si C pakai yang mazhabul arba'ah itu. Dan tidak hanya mazhabul arba'ah, wilayah Turki Utsmani itu. Di situ ada Syi'i, dan Syi'i juga ada sekian sekte, ya. Ada Asy'ariyah, ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, dan sekte-sekte lain. Dan semuanya punya fikih. Ketika sampai ke ranah publik, mereka masing-masing itu menyatakan ini loh risalah, ini loh risalah. Nanti dulu, urusan ranah publik adalah urusan konsensus publik. Kalau tidak ada konsensus, perang saudara. Itu kalau nggak ada konsensus, perang saudara. Gitu. Disitulah kita butuhnya apa? Butuhnya ilmu-ilmu lain ya dalam mengkaji hadis ini. Jadi nggak sebatas sanad, matan, rawi, nggak sebatas itu. Kalau sudah masuk ke wilayah publik, ya. Nah, jadi lantas gimana kalau gitu? Ya mengkaji, siapkan generasi penerus kita untuk mengkaji hal-hal yang seperti ini sehingga kita sampai pada kondisi kehidupan yang lebih baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Mohon maaf. Wahyu. Itu dia. Ya. Jadi kan kalau kita perhatikan dialog Umar dengan Nabi tadi, yang dimaksud wahyu itu, apakah wahyu turun untuk menentukan pilihan ini, untuk memutuskan perkara ini? Ketika wahyu tidak turun, dan itu adalah pendapat Nabi, Umar sendiri punya pendapat. Konteksnya seperti itu. Itu nanti saya lihatlah, itu ada di Qawaidut Tahdis, halaman tengah itu ya. Di Qawaidut Tahdis, tulisannya Al-Qasimi, ya, tulisannya Al-Qasimi, wafat 1332 Hijriah. Di situ disebutkan dialog, contoh, ya, terkait dengan basyariah, terkait dengan sesuatu yang kemudian ketika ketika kami kuliah itu membahas aspek-aspek. Nah, jadi Nabi ditinjau dari aspek peran, ya, ada aspek peran, ada aspek posisi, ya, aspek-aspek peran fungsional atau posisi, peran fungsional atau fungsi. Jadi ada aspek role, ada aspek function. Itu ya, ada aspek role, ada aspek function. Dari situ. Jadi kembali ke dialog tadi, ketika itu wahyu turun, itu berarti wahyu. Ketika wahyu tidak turun, itu berarti ro'yu. Jadi dibatasi dulu, dipersempit dulu dari dialog itu untuk menentukan mana wahyu, mana ro'yu. Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian hadis didefinisikan menjadi seperti tidak konsisten.
menjadi seperti tidak konsisten. Oleh karena itu, ada tambahan, tidak selalu hadis itu mau difailan Nabi ketika sudah masuk kepada kategorisasi. Ketika masuk pada kategorisasi ittisalul sanadnya, kalau ittisalnya kepada Nabi, ya itulah hadis. Ya, mausul. Tapi ketika sampai pada sahabat, ya Mahmud Tohan menyebutnya asar saja. Ya, oleh karena itu Mahmud Tohan membaginya bukan dari hadis tapi dari khobar, ya dari khobar. Karena ada yang sampai kepada, ada yang hanya sampai kepada sahabat, ada yang hanya sampai kepada tabiin. Gitu. Itu ya, barangkali mudah-mudahan tidak puas ya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ya. Mohon izin karena moderator tadi izin mau melakukan tindakan operasi. Jadi tongkat moderator diserahkan kepada saya, Prof. Yassarahallahul khair. Nah, itu doanya ya. Doa bagi yang akan melakukan operasi. Yassarahallahul khair. Ya. Oh, Amin, hatur nuhun. Iya. Tuh, sedang di jalan Prof. Baik, Prof. Ini ada satu lagi. Jam-jam nih, ada pakai jam-jam nih, mohon maaf. Iya. Ya. Prof, ini barusan baru satu orang yang menyampaikan, karena memang Prof ini kan baru 5 slide dari puluhan slide ini. Jadi ada tanggung jawab untuk meneruskannya. Nanti saya minta ke Pak Dadang. Tergantung dijadwalkan oleh Pak Dadang. Pak Dadang. Aja. Insya Allah nanti akan dijadwalkan sama Pak Dadang. Pak Dadang ya, Pak Dadang ya. Pak Dadang ada. Iya, iya. Nah ini satu lagi Prof, mungkin kalau masih ada waktu, karena tadi ada dari bapak-bapak dan langsung tulis dari ibu-ibu ini, dari Bu Penti menyampaikan bahwa keotentikan dalam suatu riset, apakah perlu penelusuran proses risalah basyariah atau wahyu? Itu pertanyaannya Prof. Baik. Ya tergantung tujuannya dulu Pak. Jadi pertama begini Pak. Kan ini, dan ini pertanyaan terakhir ya. Karena harus ada wisuda hari ini dan prosesnya tetap offline. Oke. Jadi kalau kita kembali ke filsafat ilmu, kan ilmu itu 3 aja Pak. Sains, sosial, humaniora. Nah, ternyata ketika pembagian ini diperinci sedemikian rupa, itu menjadi tidak sederhana. Saya sering menyebutnya jenis kelamin lah ya. Jadi jenis kelaminnya itu 3 itu. Sains, sosial, humaniora. Nah ketika sosial menggunakan toolsnya sains, kayak ekonomi. Ekonomi kan sekarang orang belajar ekonomi itu nggak belajar ekonomi Pak hari ini Pak. Apalagi di S3. Itu belajar matematika. Ya, pakai kalkulus itu, pakai cacing-cacing. Ini kapan belajar ekonominya? Ya, saya tidak perlu menyebut dosen saya, gitu. Ketika saya bertanya kepada dosen saya, Prof, ini kapan belajar ekonominya? Kan sudah beres waktu S1, S2. Jadi di S3 ini kerjaan kita adalah membuat modeling, melakukan modeling ya, membuat model-model matematika untuk fenomena ekonomi yang ada. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, itu tergantung juga kita berada di wilayah mana. Dan masing-masing ilmu hari ini sudah sampai kepada tahap spesialisasi yang luar biasa. Ini mohon maaf ya, di tempat lain saya sering menyebutkan, dan ini ada ibu dokter, ada bapak dokter di sini, ya. Kan hari ini pasien jantung itu nggak datang ke dokter paru-paru. Ketika kita datang ke dokter paru-paru, kita nggak tahu nih gejalanya seperti apa, datang ke dokter paru-paru karena dada kita sakit. Kata dokter paru-paru, enggak ini jantung nih, dirujuknya ke dokter jantung. Nah hari ini itu kan seperti itu, ilmu itu menjadi sangat berkembang secara spesifik, secara terspesialisasi. Nah sekarang yang kita bicarakan, ini ilmu awal. Ilmu awal yang lahir 14 abad yang lalu, ya fenomenanya lahir 14 abad yang lalu, diteropong dari hari ini. Tergantung teropongnya. Itu ya, tergantung teropongnya. Kalau kita mutlak-mutlakan di mustalah hadis, Ibu Bapak, kita nggak boleh pakai mudharabah di perbankan syariah, di ekonomi syariah. Kenapa? Nggak ada hadis yang sahih.
hadis mudharabah itu nggak ada. Nah, lantas sekarang kenapa tiba-tiba DSN, MUI, kemudian para ulama pengkaji memperbolehkan mudharabah? Itu pakai syar'uman qoblana. Itu ya, syar'uman qoblana. Sampai Ibnu Hazm itu mengatakan begini, kullu abba bil fiqh lahu aslun. Kita buat sunnah hasyal kirod. Kirod itu mudharabah. Seluruh bab fikih itu ada dalilnya. Aslun di situ diterjemahkan dalil ya. Dalam Quran dan hadis hasyal kirod, kecuali mudharabah. Lantas dari mana kita memiliki dasar kirod atau mudharabah itu menjadi boleh? Itu ternyata saya menyebutnya ijma historis. Kenapa? Karena mudharabah itu ada sebelum jadi Arabik pra-Islam. Arab pra-Islam itu mudharabah, musyarakah, dan apapun yang sekarang menjadi, bukan apapun ya, sangat banyak yang sekarang menjadi produknya menjadi merek ekonomi syariah, bank syariah, itu Arabik pra-Islam itu sudah terbiasa melakukan itu. Dan karena Islam itu terbuka, melestarikan untuk hal-hal yang sudah dianggap baik, maka lahirlah konsep syar'u man qoblana. Dan itu menjadi sumber. Itu ya. Itu. Jadi dan kalaupun itu kemudian dinilai risalah, ada risalah yang syar'u man qoblana itu. Ada risalah yang syar'u man qoblana itu. Itu. Jadi open saja, kemudian di situ ada common sense, di situ ada akal sehat, di situ ada ada muzakaroh, istilah tadi muzakaroh ya, ada muzakaroh ya, muzakaroh itu kan wazannya tafa'ala, jadi semuanya harus saling kan gitu ya, tafa'ala ya tafa'alu itu ya, itu harus musyarakah ya, harus musyarakah. Jadi partisipasi aktif seluruh pihak cerdik cendekia, partisipasi aktif seluruh ulama. Kalau kita mau persempitkan lagi, partisipasi aktif seluruh ulama tarjih untuk Muhammadiyah. Gitu, itu seperti itu. Ya, jadi lantas kalau gitu gimana? Ya nggak ada yang steril, nggak ada yang steril. Apapun, selama itu produk kajian tidak ada yang steril. Tidak pernah ada tafsir tunggal. Nah, sekarang pemutusnya, untuk sebelum saya tutup ya, sebelum kita berakhir. Bagi kader, bagi kita, pemutusnya mana? HPT. Sederhana aja Pak. Pemutusnya HPT. Itulah bentuk hukmul qadi, hukmul hakim, yarfa'ul khilaf untuk kalangan Muhammadiyah. HPT. Saya sempat dibisikin Pak Dadang tuh, Pak Anton, HPT itu tidak mengikat. Itulah hebatnya Muhammadiyah. Saya bilang begitu. Ketika HPT tidak mengikat bagi amaliyah individu, disitulah hebatnya Muhammadiyah. Oke. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Maaf, memberikan bisa Pak Jam-Jam bisa sedikit. Nah, Bu Penti nih, aduh. Ternyata Bu Penti ya. Iya, lama, Prof. Aduh, maaf. lama Ini nggak ketemu di sini malah. Iya, Prof. Ya, maaf. Belum tadi ya ini. Belum silaturahim lagi ke rumah. Oh, jangan dulu ke Ya, rumah. Prof. Karena masih social distancing. Iya. Oh iya, nggak apa-apa ya. Udah negatif. Sehat semua. Ya. Ya, udah negatif tapi belum bisa Alhamdulillah, Prof. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat selalu seterusnya. Ya, iya jarang ketemu Prof. Jadi ini kan pandemi, jadi gimana ya mau diskusi susah gitu. Ini Prof, HPT itu terang aja bagi Perserikatan Muhammadiyah. Ya. Jadi sumber utama gitu ya. Walaupun ya Quran sih yang paling utama. Cuman maksudnya ketika kita mengutip hadis itu
terutama dalam karya ilmiah mungkin ya Prof, itu banyak mahasiswa yang ngutip hadis, tetapi mungkin kita perlu tahu langkah-langkah dalam proses risalah ke basyariah atau ke wahyu itu seperti apa, itu perlu memang harus ditelusuri Prof, karena keawaman terutama pribadi saya lah gitu ya. Pingin lah diskusi nextnya mungkin mempolapi ya gitulah maaf Prof ya. Jadi mohonlah, jadi sehingga tidak menyalahi standar keilmiahan, kemudian standar tahrij tadi mungkinnya. Kalau tahrij walaupun mungkin terus basic saya bukan dari ilmu hadis gitu, apalagi alatnya mungkin yang perlu. Nah ini berawal dari situ, mungkin mudah-mudahan jadi pencerahan dari apakah memang maksud saya gini, apakah memang salah untuk mengawali bisa dengan hadis-hadis yang ada di HPT atau gimana kalau seandainya nih mahasiswa yang memang bertanya Bu misalkan ini apakah sahih atau tidak, memang itu perlu tidak sembarang gitu Prof ya. Jadi ada beberapa yang memang harus tahu matanya, kemudian tadi sanad dan sebagainya lah gitu. Apalagi mahasiswa itu kadang-kadang asal ngutip gitu. Maaf Prof, ini saya ya berdasarkan keawaman saya, apa yang harus strateginya, langkah-langkah awal, kemudian proses, kemudian sampai kepada bahwa itu merupakan yang otentik dan validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Mungkin itu saja, Prof. Baik, ada dua ya. Jadi pertanyaannya apa yang harus mahasiswa lakukan? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan, kan gitu ya. Nah, terkait dengan penulisan tugas akhir, ya, terkait dengan penulisan tugas akhir itu harus eksplisit dalam pedoman penulisan tugas akhir, baik skripsi, tesis ataupun disertasi. Itu. Jadi buatlah klausa bahwa hadis yang dikutip dalam tugas akhir, apakah itu tesis, apakah itu skripsi, tesis ataupun disertasi, harus dari sumber asli. Harus dari sumber asli ya. Itu dibuat SK direktur, SK dekan, atau mungkin SK rektor. Jadi Pak Rektor PTMA ya, itu membuat kesepakatan bahwa seluruh hadis yang dikutip dalam tugas akhir, baik skripsi, tesis ataupun disertasi, mudah-mudahan didengar oleh Pak Kiai Ari Ansori ya. Mohon maaf ini, itu wajib mengutip dari mashadir asliyah. Itu paling tidak itu dulu lah. Ya, itu paling tidak itu dulu. Nah, bagi kita itu selesai ya yang tadi ya pertanyaan. Bagi kita yang nggak ada cara lain kecuali tadarus hadis. Nggak ada cara lain, Bu. Ya. Iya, harus tadarus. Iya, Prof. Ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada wadah. Wadah sendiri. Ya insya Allah kita bersepakat untuk tadarus sambil mengisi sisa jatah usia ya. Kalau pakai rata hadis kalau pakai hadis rata umat Nabi itu kan 60, rata bawah ya, batas bawah 60, batas atas 70. Kalau lebih itu bonus. Kan gitu. Saya sekarang kan 54 nih. Jadi kalau 54 6 tahun lagi lah ya pakai batas bawah. Kalau pakai batas atas 6 tahun lagi. Kan begitu. Jadi mari kita berlomba. Iya, Prof. Kalau alam ya, Prof. Tentang kehidupan kita di dunia ini, ya mudah-mudahan di akhirat tetanggaan, Bu, di surga. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Penti. Ya, terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Bu Penti dan ibu-ibu serta bapak-bapak. Bisa disambung nanti, insya Allah ya, Prof. Ibu Penti dan bapak-bapak serta ibu yang lainnya. Ya. Kami mohon barangkali karena Prof ini kan ada kegiatan lain setelah ini, jadi kita batasi waktu, dan ini adalah menjadi PR buat Prof Anton bahwa harus hadir lagi ke sini kan gitu. Dan ini baru 5 slide dari 50 slide yang 50 lebih slide yang sudah dibuat oleh beliau. Oleh karena itu sekali lagi, dan ini juga merupakan bagian dari awal. Dan tadarus hadis itulah, mungkin tadarus Al-Quran sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan kaum muslimin, wabil khusus bagi warga Muhammadiyah, tetapi tadarus hadis masih agak langka ini. Oleh karena itu, tadi kalau kita kembali kepada persoalan-persoalan warga Muhammadiyah, maka Himpunan Putusan Tarjih adalah merupakan panduan untuk kita
Apalagi kalau kita tidak tahu tentang bagaimana silsilah dan sebagainya kaitan dengan hadis ini. Namun sebelum ditutup, barangkali Prof mohon izin, Pak Dadang, kami mohon Pak Dadang untuk menyampaikan sesuatu lah, supaya ada komitmen untuk berlanjutnya Pak Dadang. Saya persilakan Pak Dadang. Ya, terima kasih Pak Jam-Jam, terima kasih Prof Anton dan juga jamaah semuanya ya. Jadi materi ini merupakan bagian dari kajian manhaj tarjih. Gini Mang, Pak Prof Anton. Nggak apa-apa, mang aja, mang. Panggil mang aja. Saya dipanggil mang di Muhammadiyah juga nggak apa-apa, Pak. Jadi ini bagian dari kajian manhaj tarjih. Jadi bukan spesifik kajian tentang hadis. Maka ini di bawah tema hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nah, tadinya sih hanya diberi slot untuk 3 slot ya, gitu, di samping studi pengantar, kemudian yang kedua tahrij, ya, dalam arti tadi untuk uji otentisitas hadis, kemudian yang ketiga itu tashih, uji validitas hadis. Jadi pertemuan yang ketiga itu harusnya sudah masuk kepada tashih, uji validitas hadis. Sementara untuk qawaid hadisnya, bagaimana apakah hadis itu bisa dijadikan hujah atau tidak dari aspek reliability-nya, itu nanti biar masuk di kajian fikih usul fikih tadinya. Namun saya kira tidak bijak ya kalau kemudian jamaah, demikian juga Prof Anton, dalam bahasa Sunda itu gantung arieun gitu ya. Pembahasan dari Prof Anton belum masuk kepada teknis bagaimana itu melakukan uji otentisitas hadis gitu. Jadi barangkali kita sering misalkan sekalipun terjemah sebut saja ataupun juga dari kutipan sebuah hadis, entah itu umumnya misalkan menemukan di mana di karyanya Al-Ghazali ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini kan Al-Ghazali tidak menyebut sanadnya secara lengkap gitu. Nah, itu apakah yang disebut hadis oleh Al-Ghazali tadi itu benar-benar hadis atau tidak? Nah, itu harus diuji otentifikasinya di tahrij itu gitu. Maka ketika tidak ditemukan di mana di Masadirul Asliyah, di kitab-kitab hadis standar, maka dengan berat hati sekalipun itu ada dalam Ihya Ulumuddin tidak bisa dikatakan. Nah, langkah berikutnya, apakah setelah otentik ya, entah itu ada di Musnad Ahmad, entah itu ada di Sunan Abi Daud, entah itu ada di Tobroni dan sebagainya, apakah valid atau tidak? Nah, itulah kemudian uji validitas. Barangkali seperti itu. Nah, mungkin atas perihal ini saya kira ada satu slot lagi lah untuk Prof Anton menyelesaikan sisa slide yang 45 itu untuk kajian Sabtu depan. Nah, di samping itu saya kira juga kalau memang tadi Prof Anton mengajak kita untuk tadarus hadis, bagi mereka yang tertarik, saya kira kita bisa mendaftarkan diri untuk ikut kajian tadarus hadis bersama Prof Anton di saluran atau di channel lain gitu ya. Daftar, Abdi daftar. Dan tadi sudah menyampaikan, sudah banyak link YouTube Prof Anton, itu bisa kita ikut. Barangkali seperti itu. Saya ucapkan terima kasih Prof Anton atas kesediaan waktunya untuk ikut berbagi ya, berbagi. Dan seperti itulah kalau profesor menyampaikan ilmunya. Makanya Pak Jam-Jam saya itu kenapa memperlambat profesor, takut ilmunya seperti Pak Anton. Kata mah alasan inilah, alasan males tuh. Jadi ternyata Ibu Bapak ya, terkait dengan hadis itu kalau disampaikan oleh pakarnya tidak sesederhana seperti apa yang saya sampaikan. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang. Prof Anton mohon sebentar, ini karena ada ketua PWM, ada ketua PWA, barangkali ketua PWM 1 menit, ketua PWA 1 menit sudah untuk menyampaikan. Silakan Pak Haji Suhada dan Bu Nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah. Prof. Anton, terima kasih. Ini kita masih jauh untuk bisa memahami secara komprehensif. Ini pentingnya kader yang berkelanjutan, saya pikir. Laras, Pak Syahada, Laras. Sekali lagi terima kasih. Ya itu pesan dari Pak Dadang, tolong dicatat Pak Anton. Ya. Terima kasih, hatur nuhun, Ya. Prof. Anton. Sama-sama. Bu Iya, mana Bu Iya? Ya, iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Anton, Mualim Anton, ini ya, terima kasih. Kami di dapur panitia ini, di dapur tim subuh, dari kemarin deg-degan Prof, karena siapa yang harus jadi moderator katanya, materinya berat sekali. Dan ternyata betul, berat ya Prof ya. Tapi alhamdulillah ini pencerahan, semoga Prof bisa melanjutkan materinya di waktu-waktu yang akan datang. Amin. Dan mohon doanya semoga ngaji subuh ini semakin besar dan bermanfaat bagi warga Jawa Barat khususnya dan bagi yang lainnya, Prof. Amin. Terima kasih, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Jadi kegiatan mengaji subuh ini sudah berjalan kurang lebih 6 bulan ya, Teh. Dan ini partisipannya hari ini itu sudah melebihi kita karena punya kuota 500, tetapi banyak yang tidak bisa masuk ini. Tetapi sekarang karena sudah semakin ini sudah di angka 339. Jadi kami mohon barangkali seperti petunjuk Pak Dadang, Sabtu yang akan datang menjadi tugas untuk melanjutkannya sama Mang Anton. Oleh karena itu barangkali ada closing statement, Prof. Closing statementnya, kalau saya closing statementnya satu aja Pak. Ya. Apapun publikasi itu berbagi. Ya. Publikasi online, publikasi visual seperti ini. Ini adalah berbagi. Dan karena kita ini berjamaah, berarti saling berbagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih, Prof. Anton. Mudah-mudahan Prof. Anton selalu sehat, sukses, penuh keberkahan. Sudah pulih, karena mungkin kemarin masih diisolasi ya. Mudah-mudahan Prof. Anton terus sehat gitu ya. Amin, amin, amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, barangkali itu saja pengajian subuh kali ini. Saya mohon maaf, ini PAW nih, ternyata bukan hanya di DPR saja terjadinya pergantian antar waktu itu, di moderator pun ada PAW kan gitu. Mudah-mudahan nanti dan yang hadir di sini juga adalah dari PWM, dari apa namanya itu dari PWA dan juga dari daerah-daerah. Dan insya Allah lah ini mereka begitu sangat sangat antusias dan istilahnya kalau orang Sunda tadi saya lihat wajah-wajahnya ngaregepkeun Prof. Karena mungkin ilmunya ilmu yang dianggap yang baru gitu sehingga mereka sangat luar biasa. Oleh karena itu hatur nuhun hapuntenna bilih ayan lepat. Diantos kanggo siap tupayun. Barangkali itu saja dan marilah kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.